الرحيم. Dan malam ini kita akan kisahkan kisah Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam. Nabi Ishaq adalah seorang nabi. Ayahnya seorang nabi. Saudaranya juga seorang nabi dan dia memiliki putra juga seorang nabi. Ayahnya Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman. Dia seorang nabi. Kemudian saudaranya juga Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam juga seorang nabi. Bahkan putra beliau Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam juga seorang nabi, dan cucunya juga Nabi Allah Yusuf seorang nabi. Artinya bahwa nabi ini dikelilingi oleh para nabi. Kalau kita cerita tentang kisah Ishaq alaihi salam, maka tidak lepas daripada kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena kelahiran Ishaq ini adalah salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Ishaq itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Ishaq itu dengan 16 kali di dalam beberapa ayat yang tersebar di dalam Al-Quran. Saya sebutkan pertama surah Al-Baqarah ayat 133. Kemudian diulang dalam Al-Baqarah juga 136. Kemudian diulang dalam Al-Baqarah juga 140-nya. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 84-nya. Kemudian surah An-Nisa ayat 163-nya. Kemudian surah Al-An'am ayat 80, atau surah Al-An'am surah Al-An'am ayat 84. Kemudian surah Hud ayat 71. Kemudian surah Yusuf ayat 6. Kemudian diulang juga dalam Yusuf 38. Kemudian surah Ibrahim ayat 39. Kemudian surah Maryam ayat 49. Surah Al-Anbiya ayat 71. Kemudian dalam Al-Ankabut ayat 27. Kemudian dalam surah As-Saffat ayat 112. Kemudian terulang dalam As-Saffat 113-nya, dan yang terakhir dalam surah Shad ayat 45. Inilah ayat-ayat yang menyebutkan nama Ishaq di dalam Al-Quran. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam adalah kakek buyut Bani Israel, tetapi kisahnya tidak banyak dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa ayat sampai 16 ayat dalam Al-Quran, itu memang kisahnya tidak lengkap. Tapi kalau kita mau baca ayat-ayat itu, banyak pelajaran dan ibrah yang kita bisa petik nantinya. Dan yang paling besar ibrah dan pelajaran adalah tentang jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan jabarkan ketika kita masuk pada kisah Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita mulai kisah ini dari surah Az-Zariyat. Dari surah Az-Zariyat mulai daripada 24 dan ayat-ayat seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukrami. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu-tamu yang datang kepada Nabi Allah Ibrahim? Ada yang mengatakan tamu ini adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil menjelma menjadi manusia. Iddakhalu alaihi faqalu salaman. Qala salamun qaumun munkarun. Kalimat ini menunjukkan mufajah, artinya secara tiba-tiba Ibrahim dikagetkan ketika tiga malaikat ini kemudian masuk ke tempatnya dan mengucapkan kalimat salam. Kalimat salam tentu adalah kebiasaan yang juga disyariatkan dalam Islam. Apabila kita masuk ke rumah orang, maka kita ucapkan salam. Siapa yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka dia dapat pahala 20 pahala. Kalau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dapat pahala 30. Dan yang menjawab salam hukumnya wajib. Jadi yang menyampaikan salam hukumnya sunnah, tapi yang menjawab salam hukumnya wajib. Dan kita boleh menjawab salam sesuai dengan salamnya. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita juga sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu cara menjawab salam. Lihat dia sampai di mana mengucapkannya. Kemudian Allah mengatakan faragha ila ahlihi faja'a biijlin samin. Ibrahim itu diambil dari dua kata Abu Ibrahim. Bahasa Ibrani artinya dia adalah Abul Adiyah, bapaknya tamu. Jadi Ibrahim itu memang setiap hari membuka pintu rumahnya untuk para tamu. Jadi memang sudah terbiasa menjamu tamu itu. Bahkan Ibrahim itu pernah punya penangkaran unta. Jadi setiap ada tamu maka akan disembelihkan unta. Subhanallah Ibrahim itu. Karena di zaman itu tamu beda dengan di zaman sekarang kan. Kalau di zaman sekarang kadang-kadang tamu itu kalau datang ke tempat kita walaupun dia orang jauh, terkadang sudah makan di jalan. Karena banyak warung, banyak restoran sepanjang jalan gitu ya. Tapi para musafir dulu, mereka kalau bertamu itu memang betul-betul lapar kan itu. Tidak ada yang mereka makan. Makanya kemudian Ibrahim itu sudah menyediakan hidangan-hidangan yang lezat untuk tamunya. Ketika kemudian Ibrahim sudah menyambut tamu-tamu ini, maka faragha ila ahli. Kalimat ragha menurut ahli tafsir artinya Ibrahim itu bersegera mendatangi istrinya tanpa sepengetahuan tamunya. Jadi Ibrahim itu segera memberitahu istrinya untuk menghidangkan makanan, menyediakan makanan, menyiapkan makanan tanpa sepengetahuan tamunya dan bersegera. Inilah kesalahan di zaman sekarang. Kalau ada tamu kita ini banyak tanya, mau kopi, mau teh, mau apa, nggak usah ditanya. Ya, nggak perlu ditawarkan seperti itu. Jadi Al-Quran memberikan kaidah menghormati tamu. Faragha ila ahli. Sebelum tamu ini bicara, langsung kita ngomong ke istri kita, cepat sediakan minuman, makanan, tanpa harus ditawarkan dulu. Kalau dia suka, alhamdulillah dimakan. Kalau tidak suka, tidak dimakan, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah ikramul dhaif, namanya ya, memuliakan tamu. Faragha ila ahli faja'a biijlin samin. Maka diam-diam dan segera Ibrahim pergi menemui keluarganya. Padahal Ibrahim itu kan cuma hidup berdua, tidak ada keluarganya, maksudnya karena kan ketika itu belum punya anak.
Sementara Hajar sudah diletakkan di Mekah. Nah, sementara Ibrahim cuma hidup berdua dengan istrinya. Kemudian faja'a bi ijlin samin, maka dia pun membawakan daging enak sapi yang sangat gemuk. Dalam ayat yang lain hanin, artinya daging itu dibakar. Daging itu dibakar. Jadi betul-betul memang menghidangkan terbaik untuk tamunya. Tapi di sini lihat bahasa Quran, faja'a, maka Ibrahim yang membawakan langsung. Ibrahim tidak menyuruh pembantunya, budaknya, tidak. Untuk apa? Menunjukkan bahwa Ibrahim betul-betul memuliakan tamu. Dia bawa sendiri. Kalau kita kan enggak ya, nyuruh kalau punya pembantu, suruh pembantunya bawa. Tidak, Ibrahim mengajarkan kepada kita begini cara memuliakan tamu, langsung dibawa sama dia. Kemudian dihidangkan di hadapan tamu-tamunya itu. Faqarrabahu ilaihim, maka kemudian setelah dihidangkan makanan itu, kemudian didekatkan kepada para tamu itu. Qala, Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, ala ta'kulun. Lihat bahasa Ibrahim. Ibrahim tidak memerintahkan, makan kamu, enggak begitu bahasanya. Terkadang ada tuan rumah itu maksa-maksa kan, awas kalau tak makan ya katanya. Kadang-kadang memaksa, enggak boleh. Kalau memang dia suka makan, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Masalahnya apa? Jangan dipaksa-paksa sampai sudah kenyang pun suruh makan, suruh minum kan gitu. Itu enggak punya adab dengan tamu. Jadi Ibrahim hanya mengatakan, ala ta'kulun, mengapa kalian tidak makan? Ini kan bukan bahasa perintah kan? Hanya suruh pilihan saja, supaya tidak tersinggung tamunya. Masalahnya, setiap kemudian Ibrahim menawarkan makanan itu kepada tamunya, tamu ini tidak mau memandang makanannya, tidak mau memandang minumannya. Tentu Ibrahim merasa ketakutan, nih tamu kok kayak gini gitu ya. Ini siapa tamu ini? Jangan-jangan orang jahat pula. Masalahnya anak-anak muda gitu ya, kekar-kekar lagi kan. Maka disebutkan fa'aujasa minhum khifah. Maka Ibrahim pun merasa takut. Kenapa? Kalau dia ditawarkan makanannya malah yang dipandang dirinya, ditawarkan minumannya malah yang dipandang dirinya. Ini siapa orang ini? Karena Ibrahim itu kan gak kenal mereka. Mereka pun mengagetkan Ibrahim, tahu-tahu datang. Tapi Ibrahim kan tidak melihat-lihat orang, siapa dia, enggak. Walaupun Ibrahim tidak kenal orang itu, yang jelas dia orang jauh tamu, tetap oleh Ibrahim tidak dibeda-bedakan antara tamu yang dikenal dan tamu yang tidak dikenal. Tetap saja Ibrahim memuliakan. Maka Ibrahim merasa takut. Maka tamu-tamu itu mengatakan, qalu la takhaf, jangan takut. Menunjukkan bahwa adab bertamu juga harus memberikan keamanan kepada sahibul bait. Jangan merepotkan sahibul bait. Terkadang kita ini sebagai tamu merepotkan tuh sahibul bait. Ada bakso enggak? Minta bakso pula dia. Jangan kopi lah, teh tarik saja katanya. Nawar pula dia. Jadi jangan merepotkan sahibul bait. Makanya di sini malaikat juga, tamu-tamu yang datang kepada Ibrahim ini mengatakan, la takut, jangan takut. Artinya berikan keamanan kepada sahibul bait itu. Jangan merepotkan. Wa basyaruhu bi gulamin alim. Dalam ayat yang lain, wa basyaruhu bi gulamin halim. Lalu mereka pun menghabar gembirakan kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang alim, yang cerdas, dalam riwayat halim, yang berakhlak. Lah ketika itu, namanya Ibrahim kan berdua hidupnya dengan istrinya dan tidak ada tamu perempuan, ya tentu istrinya pun mendengarkan ucapan Ibrahim dengan tamunya. Jadi ketika tamu ini menceritakan bahwa dia adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah para malaikat, mereka ditugaskan dua tugas. Pertama menghancurkan kaum Sodom, yang kedua menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak. Makanya kemudian fa'aqbalat imra'atuhu fi surratin fadhahikat wajhaha wa qalat ajuzun akim.
Kemudian istrinya datang, tiba-tiba heran. Herannya kenapa? Dia sudah tua, usianya 90 tahun. Ibrahim sudah di atas 100 tahun. Tiba-tiba malaikat ini menghabar gembirakan akan kelahiran Ishak, sementara dia sendiri orang yang mandul. Dia wanita mandul, sudah tua. Tiba-tiba malaikat mengatakan kau akan punya anak Ishak. Kayaknya lucu, makanya fadhahikat wajah. Tiba-tiba dia tertawa. Istrinya itu tertawa, percaya nggak percaya masalahnya. Makanya dalam bahasa Ibrani, dhahikat, tertawa itu Ishak artinya. Ishak itu bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Maknanya dhahik, tertawa. Makanya ketika punya anak diberi nama Ishak. Ishak itu artinya tertawa, gitu maksudnya. Ada dua penafsiran para ulama. Yang tertawa ini siapa? Ada yang mengatakan bahwa yang tertawa itu Ishak sendiri. Jadi ketika Ishak lahir, bayi itu tertawa. Jadi pas lahir dia tertawa gitu. Bayi-bayi keluar tertawa dia. Makanya diberi nama Ishak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang tertawa adalah ibundanya. Tertawa ibundanya, makanya anaknya ketika lahir disebut Ishak. Dan Ishak dalam bahasa Arab itu kan bahasa Ibrani, kalau di bahasa Arab kan artinya dhahuk, dalam bahasa kitanya artinya tertawa. Jadi itu sebab kenapa kemudian Nabi ini diberi nama Ishak gitu ya. Diambil dari tertawa tadi. Baru kemudian qalu, mereka mengatakan kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Kenapa? Karena Ibrahim terus berdoa masalahnya. Dia tidak pernah bosan berdoa kepada Allah untuk minta anak, dan Allah maha mengetahui doanya. Dari sini saya katakan tadi, di antara faedahnya adalah kalau kita cerita tentang kisah-kisah Ishak ini, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ibrahim sudah tua, istrinya sudah tua, mandul lagi. Tapi karena tidak putus asa dari rahmat Allah, terus berdoa, minta anak, lama-lama dikasih juga. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang wanita yang sudah lama menikah, tidak punya anak. Datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, anta kalimur rahman. Engkau Nabi yang suka berdialog dengan Allah. Cobalah kau datangi Rabbmu, berdoalah untukku agar aku punya anak. Maka Musa pun kemudian berdoa kepada Allah, kemudian berdialog dengan Allah dan mengatakan, ya Rabb, ada seorang wanita datang kepadaku, dia menghendaki keturunan, berikanlah keturunan kepada dia. Maka Allah mengatakan, ya Musa, tidak bisa. Qad qaddartuha akiman, aku sudah mentakdirkan dia mandul, aku nggak bisa. Akhirnya Musa menghabarkan kepada wanita itu, tidak bisa, Allah menghabarkan kepadaku kau mandul, kau nggak punya anak. Wanita ini tidak bosan-bosan datang lagi ke Musa, jawabannya sama. Datang lagi kepada Musa, jawabannya sama. Akhirnya menangis wanita ini, pergi, akhirnya tidak datang lagi. Setelah bertahun-tahun, kemudian Musa pun dikagetkan berjumpa dengan wanita itu sedang menimang-nimang anak. Kata Musa, itu anak siapa? Kata wanita ini anakku, katanya. Musa heran karena dia sudah bertanya kepada Allah bahwa Allah mentakdirkan dia akim, dia mandul. Kenapa sekarang punya anak? Akhirnya dia datang kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, bukankah kau yang mengatakan wanita itu mandul? Maka Allah mengatakan, ya Musa, wanita itu terus mengeluh, berdoa, meminta kepadaku, fastahyaitu, aku pun malu. Di antara sifat Allah itu pemalu. Maka aku pun berikan dia keturunan. Artinya bahwa tidak mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang kita anggap mustahil. Bagi Allah itu semuanya mungkin. Maka lihat kisah Nabi Allah Zakaria pun kurang lebih juga kisahnya kan. Nabi Zakaria itu kan umarnya sudah 120 tahun, istrinya juga sudah tua, mandul lagi, sama kisahnya. Tapi Nabi Zakaria ketika bolak-balik masuk mihrab tempatnya Maryam beribadah,
Tiba-tiba melihat ada makanan, ada buah-buahan yang harusnya di musim dingin ada pula di musim panas, atau sebaliknya. Zakaria heran dan mengatakan, "Anna laki hadza?" Dari mana makan ini semua? Maryam mengatakan, "Hadza min indillah." Ini semua datang dari Allah. Begitu saja ada, katanya. Maka Zakaria berpikir, kalau Allah mampu mendatangkan makanan di musim panas yang harusnya ada di musim dingin atau sebaliknya, tidak mustahil bagi Allah memberikan keturunan kepada dia. Akhirnya dia mulai mengikuti jejak Maryam. Dia masuk ke dalam mihrabnya, tidak pernah keluar-keluar, beribadah, ruku, sujud, berdoa. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala dengar dan ijabah doanya Zakaria, kemudian memberikan keturunan, lahirlah Yahya ibn Zakaria. Tidak mustahil bagi Allah. Jangankan yang sudah jelas-jelas ada bapa dan ada istrinya, ada suami dan istrinya, yang tidak ada bapa dan ibunya seperti Adam saja Allah mampu. Yang tidak ada ibunya seperti Hawa Allah mampu. Yang tidak ada bapaknya seperti Isa Allah mampu. Apalagi ada keduanya. Tidak mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dalam surah Hud juga kurang lebih kisahnya sama. Dalam surah Hud ayat 69 dan seterusnya, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labisa an ja'a bi ijlin hanid. Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salam, artinya mengucapkan assalamualaikum ya Ibrahim. Qala, Ibrahim mengatakan salam, salamun. Kalimat salamun itu, ini jumlah ismiyah. Dalam bahasa Arab jumlah ismiyah itu memiliki makna sabit wal istiqrar. Artinya bahwa jawaban Ibrahim itu lebih lengkap dibandingkan salamnya para malaikat. Dan memang begitu, saya ulangi tadi, bahwa dalam Islam pun sama. Idza khuyitum bitahiyatin, kata Allah, kalau ada orang yang datang mengucapkan salam, maka jawablah bi ahsana minha, dengan yang lebih baik daripada jawabannya. Begitu memang syariatnya, harus lebih baik jawabannya dibandingkan salamnya. Fama labisa an jaa bi ijlin hanid. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Artinya Ibrahim bersegera menyediakan makanan untuk tamu. Makanya Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, khutbah pertama Rasul kepada orang-orang Ansar dan Muhajirin apa? Ayyuhan nas, afshu syalama bainakum, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasun niyam, adkhalallahu lakumul jannah bisalam. Kata Nabi SAW, wahai manusia, sebarkan salam, salinglah kalian memberikan makanan, sambung dengan silaturahim dengan kerabat, kemudian solatlah di saat manusia sedang tertidur, maka Allah masukkan kalian ke dalam sorga dengan selamat, kata Rasul. Di sini ada kata-kata wa'atimu ta'am, saling memberikan makanan, apalagi kepada tamu. Makanya kemudian di antara syariat Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ghaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Kadang-kadang kita ini bakhil gitu ya. Ada tamu, aku gelas. Kadang-kadang kasih toples tinggal sikit isinya. Bekas lebaran gitu. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum wa aujasha minhum khifah. Maka ketika dilihat tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim pun mencurigai mereka, kemudian merasa takut kepada mereka. Maka para malaikat mengatakan, la takhaf, inna arsalna ila qaumi lutin. Jangan takut, kami diutus Allah untuk menghancurkan kaum Lut. Wa mar'atuhu qa'imatun. Ketika malaikat ini mengatakan dia akan menghancurkan kaum Lut, istrinya Ibrahim langsung berdiri. Fadhahikat, dia pun senang. Kenapa? Karena dia tahu ujian Nabi Lut. Dia berdakwah bertahun-tahun, kaum Sodom tidak yang beriman, bahkan disakiti. Artinya ketika kaum Sodom dihancurkan, Lut akan istirahat dari mereka. Istrinya Ibrahim senang, bangkit dia. Kemudian saking senangnya dia pun tertawa. Kemudian setelah itu malaikat mengatakan, fabasyarnaha bi Ishaq.
maka kami habarkan kepada istrimu wahai Ibrahim akan kelahiran Ishak, wa min wara'i Ishaq Yaqub, bahkan dari Ishak akan lahir Yakub. Maknanya Ibrahim akan menyaksikan kelahiran putranya Ishak dan kelahiran cucunya Yakub. Ibrahim masih hidup. Jadi dia menyaksikan kelahiran anaknya Ishak dan juga cucunya Yakub, dan dua-duanya jadi nabi. Kemudian istrinya mengatakan, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li syaikhan. Katanya istrinya Ibrahim ini, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan sementara aku sudah tua? Suami pun sama sudah tua, katanya. Inna hadza la syai'un ajib. Ini benar-benar ajaib, kata istrinya. Maka malaikat mengatakan, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Mengapa engkau heran dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah rahmat dan berkah dari Allah dicurahkan kepada kalian wahai ahlal bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pengasih. Ini rahmat bagi kalian, enggak perlu heran. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi Allah itu mudah itu, katanya. Falamma dhahaba an Ibrahimur raw wa ja'athul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira tentang datangnya mereka, dia pun kemudian bersoal jawab soal malaikat yang akan menghancurkan kaum Lut. Intinya bahwa dari dua ayat ini atau dua surat ini, surah Az-Zariyat dan surah Hud ini, mengajarkan kepada kita bahwa kelahiran Ishak itu sebuah mukjizat besar. Kenapa dikatakan kelahirannya mukjizat? Karena tadi dilahirkan dari seorang yang sudah tua, yang mustahil punya anak, dan dari seorang wanita yang sudah tua juga dan juga mandul, tiba-tiba punya anak. Kalau bukan mukjizat apa namanya? Jadi kelahiran Ishak itu sendiri adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim dan kepada Ishak itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ishak ini adalah adiknya daripada Ismail dan berbeda ibu. Kalau kita melihat dalam Taurat atau dalam Perjanjian Lama, disebutkan bahwa jarak antara Ishak dengan Ismail itu arba'ata asyara sana, 14 tahun. Jadi Ismail sudah usianya 14 tahun, baru kemudian Allah anugerahkan kepada Ibrahim anak kedua dari Sarah, Ishak. Jadi jaraknya antara Ishak dengan Ismail itu 14 tahun. Itu dalam Perjanjian Lama, maksudnya dalam Taurat. Tapi dalam Islam jaraknya tidak jauh, 5 sanawat. Ada yang mengatakan 5 tahun saja jarak antara Ismail dengan kelahiran Ishak. Dan di sini menunjukkan bahwa Ismail lebih dahulu dibandingkan Ishak. Karena orang-orang Yahudi, mereka mengatakan bahwa anak yang disembelih itu bukan Ismail, tetapi Ishak. Mereka mengklaim demikian. Jadi kisah tentang penyembelihan yang ma'ruf dalam Islam, orang-orang Yahudi mengatakan Az-Zabi, anak yang disembelih putra Ibrahim itu bukan Ismail, tapi Ishak. Mereka mengatakan seperti itu. Kemudian orang-orang Yahudi juga mencela Ismail dengan mengatakan itu anak budak. Bahkan diusir lagi sama istri sahnya Sarah gitu ya, sampai akhirnya kemudian hijrah ke Mekah. Maka dalam Islam kita katakan bahwa justru terbalik, bahwa Az-Zabih, anak yang disembelih oleh Ibrahim itu bukan Ishak tetapi Ismail. Dalilnya adalah kisah daripada Al-Quran ketika menceritakan penyembelihan Ismail. Perhatikan ayatnya dalam surah As-Saffat ayat ke-101. Dan ini sudah saya ceritakan ketika menceritakan tentang kisah Ismail. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami habarkan kepada Ibrahim dengan anak yang berakhlak, maksudnya Ismail.
Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika usia Ismail sudah belasan tahun, sudah bisa diajak bicara, minta tolong, sudah bisa diajak dialog. Qala, maka Ibrahim mengatakan, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam ayahmu, kata Ibrahim, bermimpi bahwa ayahmu menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Qala, maka Ismail mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah, lakukan saja, engkau akan dapati anakmu ini insyaallah termasuk hamba Allah yang sabar. Falamma aslama, ketika keduanya sudah menyerahkan diri kepada Allah, wa tallahu lil jabin, dan Ibrahim sudah menggorok leher Ismail, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Tiba-tiba ada panggilan dari langit dan mengatakan, wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika nazil muhsin, begitulah kami balas kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin, ini semua adalah ujian yang besar bagi Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin adzim, kami ganti Ismail dengan penyembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan akan menjadi cerita bagi orang-orang setelahnya. Salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim. Kadzalika nazil muhsinin, begitulah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim termasuk hamba kami yang beriman. Lihat setelahnya, wa basyarnahu bi Ishaq, kami setelah itu kami habarkan kepada Ibrahim dengan kelahiran Ishak. Lihat tartibnya di sini. Siapa yang disembelih? Ismail, bukan Ishak. Ya. Karena setelahnya kemudian ketika Allah menceritakan tentang penyembelihan ini, baru setelah itu bicara tentang penghabaran gembira tentang Ishak. Jadi orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa anak yang disembelih putra Ibrahim itu adalah Ishak tidak benar, dibantah dalam Al-Quran di sini. Bahwa yang disembelih itu Ismail, bukan Ishak. Karena di ujung cerita ini baru Allah mengatakan, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin, dan kami habarkan kepada Ibrahim dengan kelahiran Ishak, dan dia akan menjadi nabi dan termasuk hamba Allah yang saleh.